Salam sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari karunia-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bersyukur untuk ruang dan waktu melalui renungan harian kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar dan kami berjalan pada kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 23 sampai ayat 33. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan, Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya." Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke rumahmu. Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segala perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Tema renungan kita ialah setia melakukan kehendaknya. Makaritutu umpogau pak porean napuang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kesetiaan adalah konsisten berpegang teguh pada sesuatu yang diletakkan dalam hati. Ia tidak berubah, tetapi ia akan menunjukkan pengorbanannya sebagai bukti dari kesetiaan. Sebab itu, kesetiaan bukan hanya dengan ucapan, melainkan dengan tindakan. Dalam perikop ini, Musa mengajak umat Israel untuk tetap setia pada perintah Allah, termasuk setia memberi petunjuk kepada umat Israel yang ketakutan saat mendengar suara Allah dari tengah-tengah suasana gelap di atas gunung dengan nyala api. Israel tidak berani mendekati gunung itu sebab mereka takut mati.
Karena itu, umat Israel meminta Musa mendekat dan mendengarkan mereka, serta berjanji akan melakukan apa yang disampaikannya. Allah mau umatnya mendengar dan takut akan Dia, serta berpegang pada segala perintahnya. Peristiwa ini masih dalam rangkaian ketika Musa mempersiapkan umat Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Memang sikap takut dan sikap hormat yang dipraktekkan oleh umat Israel hanyalah sesaat saja. Karena perjalanan selanjutnya mereka jatuh ke dalam dosa lagi. Hal inilah yang mendorong Musa selalu mengingatkan umat Israel untuk tetap berpegang pada segala perintah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan ingin agar kita tidak berhenti pada rasa gentar dan tak melakukan apa-apa di hadapannya, tetapi Dia mengajak kita untuk melakukan segala perintahnya dalam tindakan. Tuhan telah menyampaikan kehendaknya melalui orang-orang yang diutusnya seperti Musa kepada umat Israel, bahwa apa yang disampaikan Musa adalah kehendak Allah yang hendak dilakukan oleh umat Israel. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita menjalani hidup ini dengan tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan, sambil tetap setia melakukan kehendak-Nya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kami pun setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Diberkatilah dan ditopanglah kami semua dalam menjalani kehidupan ini, dalam peran kami sebagai orang tua. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk berperan dengan benar, dan anak-anak kami mereka akan menjadi anak-anak yang sukses dalam pendidikan, juga mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, diberkati dalam setiap apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan. Bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan kami pun mohon kiranya kasih dan kemurahan Tuhan juga terus melingkupi kehidupan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berbeban berat dalam duka cita, dan juga tentunya dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan mereka. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan terus memberkati gereja Tuhan untuk senantiasa setia mengerjakan tanggung jawab, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah kiranya setiap kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini, khususnya di dalam kami bersama-sama memperingati dan menghayati kenaikan Tuhan kami Yesus ke surga. Kiranya semua ini boleh tetap berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kami pun tetap teguh dalam iman percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa kami diberkati, untuk juga pemimpin-pemimpin kami, sehingga mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat memperingati dan menghayati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Tetaplah semangat dalam beraktivitas, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.